Gereja merupakan suatu kumpulan orang-orang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Gereja dapat dipandang sebagai sebuah organisasi dengan visi misi yang sejalan dengan firman Tuhan. Gereja sebagai suatu organisasi keagamaan tentu memiliki dokumen-dokumen penting seperti doktrin, bahkan hingga ke tata aturan gereja yang secara resmi diterbitkan maupun lisan, yang mana dokumen-dokumen itu bertujuan untuk mengatur kehidupan gereja. Dapat juga berisi berbagai hal mengenai bagaimana manajemen pengelolaan kehidupan gereja akan dilakukan bahkan dijalankan oleh gereja tersebut sehingga terciptanya atau terwujudnya visi dan misi gereja. Pada pengelolaan gereja, berbagai pihak atau sumber daya mulai dari pendeta, majelis, dan penatua, bahkan hingga jemaat-jemaat yang ada turut ambil bagian di dalamnya. Namun, dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi pelbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai ketentuan tata aturan gereja yang ada, sehingga sudah barang tentu akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan atau manajemen gereja itu sendiri. Dalam tugas analisis ini, kami kelompok 12 akan membawa suatu kasus yang memang benar-benar terjadi dalam suatu gereja. Di gereja, saya dipercayakan sebagai seorang majelis dan juga sebagai bendahara jemaat. Pekerjaan sehari-hari saya bekerja sebagai petani. Pekerjaan saya sebagai petani, penghasilannya tidak dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga. Terlebih ketika pada masa pandemi dan ketika anak saya mau mengikuti tes polisi, yang mana ini membutuhkan banyak sekali biaya. Sehingga saya sebagai bendahara yang telah dipercayakan untuk menyimpang uang kas jemaat, saya menggunakan uang tersebut untuk membiayai anak saya yang mau mengikuti tes polisi dan juga untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Saya awalnya hanya menggunakan sedikit uang jemaat, tetapi karena untuk membiayai anak saya yang mengikuti tes polisi, akhirnya waktu demi waktu uang yang terpakai sangat banyak. Diperhadapkan pada situasi-situasi ini, sebenarnya ini adalah suatu kesulitan bagi saya. Saya yang dipercayakan untuk menyimpang uang kas jemaat, saya dengan sadar menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk membiayai anak saya yang mengikuti tes polisi. Hal ini bukan tanpa sebab, tetapi karena saya sudah tidak memiliki penghasilan lain yang bisa mencukupi atau bisa membiayai anak saya mengikuti tes polisi tersebut. Baik, selaku pimpinan jemaat atau pendeta yang melayani di gereja AKBP Simamora, melihat problematika yang ada di dalam gereja ini, menurut saya ini adalah hal yang serius. Tetapi tidak lupa, jika ingin menyelesaikan masalah ini harus dengan secara berhati-hati, sebab mengingat pengalaman gereja ini pernah di dalam gereja ini mengalami perpecahan, yaitu terbangunnya gereja baru yang ada percis di samping gereja tersebut. Oleh karena itu, menurut saya jika ingin menyelesaikan masalah yang serius seperti ini harus dengan hati-hati. Contohnya untuk menyelesaikan masalah keuangan, seperti yang kita tahu adanya uang yang dipakai oleh majelis bendahara gereja dengan jumlah yang tidak sedikit.
Dalam hal ini untuk menyelesaikannya perlu dengan kehati-hatian juga agar tidak menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam dan juga agar tidak menimbulkan rasa yang tidak mengenakan di hati majelis. Untuk itu di rapat pendeta dengan majelis dan para tokoh-tokoh yang penting di dalam gereja, saya mengusulkan serta memutuskan bahwasanya gereja dan para majelis berserta pendeta juga memberikan surat perjanjian di atas materai, yaitu yang akan diberikan kepada majelis bendahara gereja, yang dalam hal ini tujuannya untuk menjadi peringatan bagi majelis bendahara untuk mengangsur atau membayar uang yang telah dipakai dengan menyicil. Yang kedua, di dalam rapat itu juga saya selaku pimpinan jemaat, saya juga mengusulkan untuk membuat rekening bank gereja supaya seperti persembahan dan juga ucapan syukur yang diberikan oleh jemaat kepada gereja itu boleh langsung disetor ke rekening gereja oleh bendahara. Dalam hal ini di solusi kedua saya melihat bahwasanya kalaupun uang itu sulit untuk dikembalikan karena masalah ekonomi, ya boleh saja diterima. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah kalau memang uang itu sulit untuk kembali lagi, setidaknya uang yang digunakan ini tidak berlarut-larut semakin besar dan semakin besar nominalnya. Demikian solusi yang boleh saya berikan. Mudah-mudahan solusi ini tepat untuk mengembalikan uang yang telah dipakai oleh majelis gereja tanpa adanya sakit hati atau ketersinggungan yang dirasakan oleh majelis gereja. Demikian. Manajemen keuangan gereja merupakan salah satu manajemen dasar yang dilakukan oleh gereja dengan profesional. Karena gereja dapat hidup dengan baik dan lancar karena tidak dapat dipungkiri, gereja butuh keuangan yang baik sehingga gereja dapat berkembang dan bertumbuh. Manajemen keuangan gereja sebaiknya tidak dicampuri atau dipergunakan untuk kebutuhan pribadi, apapun alasannya, terlebih oleh majelis maupun jemaat gereja sendiri. Karena berbicara keuangan merupakan sesuatu hal yang sensitif, sehingga jikalau kita dapat memanage ataupun memanajemen keuangan gereja akan mengurangi konflik yang mungkin akan terjadi. Baiklah, manajemen keuangan gereja dilakukan dengan tegas tanpa gugatan siapapun. Pada kasus yang demikian, peran pendeta menurut kelompok adalah sebagai seorang pemimpin, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat mendorong, memotivasi, dan memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya. Pendeta sebagai pemimpin yang melayani harus mampu menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi dengan melihat dari berbagai sudut pandang, bukan dan jangan hanya dari satu sudut pandang saja. Pendeta yang merupakan pemimpin yang melayani harus melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh ketegasan, yang itu tujuannya adalah untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan yang baik dan benar, serta meningkatkan potensi diri setiap orang yang dipimpinnya. Dalam persoalan yang terjadi, pendeta sebagai pemimpin yang melayani harus dapat menilai dan memberikan solusi yang dapat menjawab persoalan yang terjadi tersebut, dengan tidak mempersalahkan satu pihak atau bahkan jangan menghakiminya. Tetapi pendeta harus memberikan jalan keluar
yang menyenangkan dan menenangkan semua pihak. Pendeta harus berusaha menjauhkan hal-hal yang dapat memperbesar masalah atau persoalan yang terjadi. Karena pada dasarnya, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang membangun dan mengembangkan mereka yang dipimpinnya, bukan malah menghancurkan mereka. Pendeta harus mampu membangun dan mengembangkan jemaat yang dipimpinnya, baik secara pikiran, perasaan, dan tingkah laku, sehingga ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah, mereka mampu mengatasinya dengan baik dan benar, dan terhindar dari perpecahan. Jadi, dalam kehidupan bergereja, sudah pasti akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah masalah keuangan. Dalam permasalahan di atas, jika dipahami, ada masalah dalam gereja yang terjadi, yaitu membawa dampak bagi jemaat. Uang yang mungkin dapat digunakan demi kesejahteraan jemaat atau membantu jemaat dan membangun apa yang dibutuhkan, namun karena dipakai secara pribadi oleh majelis bendahara gereja, sehingga itu mewabah dan menjadi masalah yang serius bagi jemaat. Berdasarkan analisis kelompok dengan menggunakan perspektif teologi kepemimpinan, lebih khusus kepemimpinan yang melayani, menurut kelompok kami, ini menjadi suatu masalah kepemimpinan karena pendeta selaku pemimpin gereja tidak tegas dalam mengatasi persoalan tersebut. Pendeta seharusnya mengatasi persoalan tersebut, jangan seakan-akan melupakan dan membiarkan hal tersebut terjadi. Menjadi pemimpin yang melayani bukan berarti hanya bersikap lembut kepada mereka yang dipimpinnya. Namun menurut kami kelompok, selayaknya pemimpin yang benar adalah harus memberikan sikap yang tegas kepada para majelis yang dipimpinnya, sehingga itu akan menjadi suatu pelajaran bagi mereka dalam karakter seorang pemimpin. Selayaknya Yesus yang memberikan pengajaran-pengajaran, terkhususnya sikap tegas kepada jemaat-jemaat yang ada kala itu terkait bagaimana mereka seharusnya berperilaku dalam rumah peribadatan. Dalam hal ini kami mengambil contoh adalah ketika Yesus mengamuk atau marah kepada mereka yang melakukan penjualan pada bait suci. Pendeta harus menyikapi persoalan tersebut karena hal ini berkaitan dengan hak semua warga jemaat. Pendeta selaku pemimpin harus mampu mencari solusi untuk dapat menjawab persoalan tersebut. Menurut kelompok kami, pendeta sebagai pemimpin juga bukan hanya mencari solusi bagaimana agar uang yang digunakan dapat dikembalikan, tetapi pendeta harus mampu untuk dapat melihat persoalan tersebut dan dapat mencari strategi untuk dapat tetap mengembangkan dan meningkatkan jemaat di tengah-tengah masalah yang terjadi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.